Halo para netizen, masih di update alur cerita film Movie Man Universal. Bagi teman-teman yang baru bergabung, mohon dukung channel ini dengan cara subscribe, share, dan tonton sampai habis alur cerita film ini, oke? Masih bersama saya Ricardo dan si Cuplis. Halo guys. Saya akan merekomendasikan sebuah film bertema kudeta yang sangat berani dengan alur ceritanya, di mana film ini menceritakan tentang dua negara top global yaitu Amerika dan Rusia. Sebenarnya film ini adalah film yang sangat keren dan epic menurut saya pribadi, tetapi mengalami kerugian yang cukup signifikan di mana profit yang didapat dari penjualan film ini bahkan tidak mengcover biaya pembuatan filmnya. Tekor guys. Film ini berjudul Hunter Killer tahun 2018, menceritakan seorang menteri pertahanan Rusia yang melakukan kudeta. Akan tetapi negara Amerika juga terlibat dalam masalah ini sehingga urusannya semakin semrawut. Oh ya, semua yang ada di dalam film ini hanyalah fiktif belaka dan tidak pernah terjadi di dunia nyata ya guys. Dan inilah alur cerita film Hunter Killer. Di awal film kita diperlihatkan kapal selam milik Rusia bernama Konek, dan di belakangnya ada kapal selam Amerika bernama USS Tampa Bay yang sedang mengikutinya secara diam-diam. Kecanggihan kapal selam Amerika ini membuat lokasinya tidak diketahui oleh kapal selam Konek milik Rusia yang telah mengikuti kapal selam Konek selama berjam-jam. Tak lama setelah itu terjadi ledakan pada kapal selam Konek yang mengagetkan awak kapal USS Tampa Bay. Aduh, kaget. Dan belum ada semenit berselang, USS Tampa Bay juga hancur terkena serangan torpedo. Kemudian scene berpindah pada pusat komando militer nasional di Pentagon, Amerika, dan kita diperlihatkan Laksamana muda John Fisk sedang berdiskusi serius dengan ketua kepala staf gabungan yaitu Laksamana Charles Donegan. Mereka pusing karena kapal selam mereka yaitu USS Tampa Bay menghilang tanpa kabar di dekat perairan Rusia. Laksamana Charles Donegan menyarankan agar John segera mengirimkan kapal selam tercepat dengan persenjataan berat untuk melakukan misi penyelamatan dan mencari tahu apa yang terjadi. John Fisk di sini telah memilih seorang kapten baru yang belum pernah melakukan misi di perairan tersebut. Dia adalah abang saya yaitu Komandan Joe Glass. Abang dari mana, bos? Aish, berisik loh. Selang waktu beberapa jam, Komandan Joe Glass telah berada di lokasi bersama Executive Officer Brian Edwards. Dia pun segera mengumpulkan para awak kapal USS Arkansas serta mempersiapkan semua amunisi untuk berjaga-jaga tentunya. Para awak kapal di sini sedikit kesal pada Kapten Joe Glass karena harus mengorbankan hari libur mereka hari ini. Mereka bergosip tentang pengalaman dan latar belakang kapten barunya itu. Akan tetapi sang kapten tidak sedikit pun memperdulikan hal tersebut dan memaklumi anak buahnya itu. Beginilah sikap pemimpin yang harus ditiru, bos. Pinter juga lu Cuplis. Kemudian suasana menjadi semakin tegang saat Kapten Joe Glass memberikan sedikit sambutan menggunakan sejenis pengeras suara yang didengar oleh semua awak kapal. Pakai toa, bos. Yang bener aja lo, masa kapal selam pakai toa? Nah, terus apa, bos? Ya udah, toa. Dan saatnya Kapten Joe Glass memberikan instruksi penuh pada seluruh bawahannya untuk meluncur secepat mungkin ke perairan Rusia. Kemudian scene berpindah pada pusat komando militer nasional dan kita diperlihatkan seorang analis senior Badan Keamanan Nasional bernama Jane, di mana dia memberitahu Laksamana John Fisk kalau Presiden negara Rusia melakukan pertemuan dadakan dengan Menteri Pertahanan Durov sebelum insiden meledaknya kapal selam itu. Dia meminta agar Laksamana John Fisk mengirimkan mata-mata jarak dekat untuk mencari tahu apa yang terjadi. Dan ditugaskanlah satu tim Angkatan Darat Amerika yang terdiri dari 4 orang untuk diam-diam mengintai Presiden Zakharin. Kita beri nama pasukan ini sebagai pasukan hantu ya guys. Di sisi lain kita diperlihatkan Presiden Rusia yang sedang melakukan pertemuan penting di sebuah komando pertahanan di Polyarny. Dia adalah Nikolai Zakharin, sang presiden, dan Dmitry Durov, sang menteri pertahanan. Dan terlihat sang menteri telah mempersiapkan banyak sekali pasukan serta persenjataan berat yang entah apa maksudnya.
Kemudian kita berpindah pada kapal selam USS Arkansas yang telah tiba di sekitar lokasi hilangnya sinyal USS Tampa Bay. Dan tak butuh waktu lama bagi sang kapten untuk dapat menemukan kapal selam tersebut. Ternyata kapal tersebut diserang oleh torpedo dan mereka pun bersiaga untuk posisi siap tempur. Man battle station. Man battle station. Anak buah Kapten Joe Glass menemukan suara kebisingan dari atas mereka yang ternyata itu adalah kapal selam Rusia yang sedang bersembunyi di bawah lapisan es agar tidak terdeteksi. Tapi tetap terdeteksi, bos. Iya, intinya kapten mereka sedang melakukan strategi terbaiknya. Oh gitu ya, bos. Iya dong, dan tanpa pikir panjang, kapal selam Rusia itu pun meluncurkan 2 torpedo. Tetapi sayangnya 2 torpedo tersebut mengejar perangkat pengelak yang diluncurkan oleh USS Arkansas. Kedua kapten di sini saling beradu strategi pertempuran. Kapten Rusia ini mengatakan kalau kapalnya sendiri akan sulit ditemukan karena berada tepat di bawah lapisan es. Tetapi ternyata sangat mudah bagi Kapten Joe Glass untuk menemukan posisi mereka dan tiba-tiba perlu diketahui ya guys, torpedo adalah senjata andalan dalam sebuah pertempuran kapal selam atau warship, di mana sebuah torpedo modern dilengkapi dengan kamera dan kontrol penuh untuk mengarahkan kemana si torpedo akan menghantam sasaran, seperti main PS gitu. Itu ngeri banget, bos. Iya emang, makanya mending suasana damai-damai aja lah, nggak usah pakai perang-perang segala. Betul, bos. Lanjut ya. Lanjut, bos. Lanjut ke cerita filmnya. Di sini 2 torpedo masih berputar-putar dan kembali mengejar kapal selam USS Arkansas. Merupakan tugas yang sangat sulit bagi Kapten Joe Glass untuk membawa kapal selam tersebut menghindari 2 torpedo sekaligus. Tetapi ketika pengalaman bertemu dengan aksi nekat, kapal selam USS Arkansas berhasil menghindari 2 torpedo sekaligus dengan mengarahkannya ke bangkai kapal selam USS Tampa Bay. Belum lama terjadinya ledakan, salah satu awak kapal memberitahu keberadaan suara yang berasal dari kapal selam Rusia yaitu Konek, yang lokasi tenggelamnya tidak jauh dari USS Tampa Bay. Di mana hal ini menandakan bahwa ada kru yang selamat sedang membuat suara-suara kebisingan agar mereka bisa diselamatkan. Kemudian sang kapten mengamati bangkai kapal selam Konek dan menemukan sebuah kejanggalan, di mana terdapat sebuah lubang bekas ledakan yang polanya mengarah keluar. Wah, sepertinya ledakan dari dalam ya, bos. Betul banget. Tapi kita lanjut dulu. Kapten Joe Glass berniat untuk menyelamatkan mereka, para awak kapal selam Konek yang tersisa di sana, tetapi sempat mendapatkan protes dari anak buahnya karena menyelamatkan musuh merupakan sebuah pelanggaran hukum negara. Tetapi Kapten Joe Glass merasakan ada kejanggalan dari kejadian ini, sehingga dia pun memerintahkan anak buahnya untuk menyelami dasar lautan yang lebih dalam lagi untuk melakukan misi penyelamatan. Arus bawah laut sangat kuat dan hampir saja menggagalkan misi tersebut. Akan tetapi 1 kapten dan 2 awak kapal Konek berhasil dibawa ke kapal USS Arkansas, yang tentu saja mereka hampir saja mati terkena hipotermia. I'm Commander Glass of USS Arkansas. Sementara itu di sisi lain kita melihat 4 tentara pengintai atau tentara hantu yang telah memasuki wilayah Rusia. Mereka mempersiapkan semuanya seperti kamera pengintai dan juga drone untuk ditayangkan pada pusat komando militer Amerika. Dan nampaknya Rusia telah mempersiapkan persenjataan berat yang tentu saja membuat Amerika panik. Panik gak? Tampak Presiden Zakharin sangat terkejut saat kapal perang Yevchenko telah diberangkatkan tanpa izin darinya. Saat sang presiden mengkonfirmasi pada Menteri Pertahanan Durov, sang menteri bilang kalau dia telah memberangkatkan kapal perang itu untuk mencari keberadaan kapal selam Amerika. Dan tentu saja ini adalah pelanggaran karena bukan presiden yang memberikan perintah. Tapi yang perlu diketahui guys, Menteri Pertahanan Durov telah memberitahu seluruh staf kepresidenan dan jajarannya bahwa sang presiden sedang jatuh sakit dan berada dalam pengawasan dirinya. Dan semua perintah kenegaraan akan jatuh pada sang Menteri Pertahanan untuk saat ini. Wah, bisa gitu ya, bos? Ya, itulah aturan di negara Rusia pada film ini. Pas Pampres yang berusaha melindungi presiden langsung ditembak di tempat oleh militer bawahan Durov. Dan mereka pun berujung dieksekusi Modiar oleh bawahan sang Menteri Durov. Beruntung hal ini diketahui dan direkam oleh para tentara pengintai dari Amerika. Begitu pula para petinggi di pusat komando militer. Terlihat ibu presiden tengah dalam diskusi serius untuk merespon tindakan Rusia.
dan Laksamana Muda John Fisk memberikan saran untuk membebaskan Presiden Zakharin yang saat ini sedang disandera oleh Menteri Pertahanannya sendiri. Tim hantu pengintai yang sudah berada di dekat lokasi diperintahkan untuk menyelamatkan Presiden Zakharin dan membawanya ke istana kepresidenan untuk menghentikan tindakan menteri gilanya itu. Dan yang perlu dicatat guys, bahwa film ini bukan tentang perang antar dua negara adidaya, Rusia dan Amerika, melainkan Rusia dan Amerika saling membantu untuk melawan Menteri Pertahanan Durov yang membelot. Perintah itu juga diberikan pada kapal selam USS Arkansas di bawah kepemimpinan Kapten Douglas, dan ini merupakan tantangan yang sangat-sangat berat. Kenapa bos? Karena untuk menuju ke pangkalan militer Polyarny, kapal selam USS Arkansas harus melewati ladang ranjau di Kola Bay atau Fjord Murmansk. Sehebat apapun, secanggih apapun kapal selam mereka, kemungkinan bisa lolos dari ladang ranjau tersebut hanyalah 0,000 sekian persen ya. Ya bisa disebut misi bundir lah ya. Akan tetapi di sini Kapten Douglas mendatangi kapten kapal selam Konek yang dia selamatkan, yaitu Sergei Andropov. Dia menjelaskan kalau Amerika tidak menembak kapal selam Konek, yang tentu saja Kapten Andropov tidak akan mudah percaya begitu saja. Tetapi setelah Kapten Douglas menjelaskan secara detail dilengkapi dengan bukti-bukti yang kuat, maka Kapten Andropov mulai percaya kalau kapalnya telah disabotase dari dalam, dan asal ledakan adalah dari dalam kapal, bukan dari luar, terlihat dari bentuk pola ledakannya. Dia juga bilang kalau USS Arkansas ditugaskan untuk menyelamatkan Presiden Zakharin dari tangan Menteri Durov yang telah melakukan kudeta. Dan kata-kata Kapten Douglas yang terakhir membuat Kapten Andropov baper adalah, "This is not about your side or my side. This is about our future." Yang artinya ini bukanlah tentang pihakmu atau pihakku. Ini tentang masa depan negara kita. Betul juga bos. Ya betul banget. Dunia akan lebih baik jika semua negara dalam kondisi damai. Tibalah kapal USS Arkansas di dekat kawasan ranjau dan tampak Kapten Douglas tampil percaya diri untuk membawa kapalnya melintasi ladang ranjau itu. Hurrah, Arkansas! Orang baru mengeluarkan kata ura. Apa tuh artinya? Iya. Untuk Rangga, untuk Rangga. Akan tetapi Kapten Andropov datang untuk membantu, karena sudah jelas hanya dialah yang tahu detail kawasan ranjau tersebut dan dialah orang satu-satunya yang melatih pasukan di sana. Kapten Andropov merasa memiliki hutang nyawa pada Kapten Douglas yang telah menyelamatkan hidupnya. Akan tetapi Kapten Douglas mendapatkan banyak protes dari anak buahnya dan ancaman mahkamah militer karena dia telah melakukan pelanggaran berat dengan memasukkan musuh dalam tanda kutip untuk mengetahui sistem kapal selam Amerika. Tetapi sang kapten memiliki pandangan lain. Dia tetap bersikukuh untuk mengizinkan Kapten Andropov membantu navigasi melewati ladang ranjau tersebut, yang tentu saja tujuan utamanya agar semua anak buahnya selamat. 070. Hit. Open seas ahead. Ternyata kapal selam USS Arkansas telah salah dalam menunjukkan grafik. Beruntung Kapten Andropov menunjukkan jalan untuk melewati ladang ranjau yang super angker itu. Kemudian Kapten Douglas bertanya pada eksekutif yang suka ngeyel ini, merasa benar atau tetap hidup. Dia pun tertunduk malu mendengar keputusan bijak dari sang kapten. Di sisi lainnya, kita diperlihatkan tim hantu yang dikirim Amerika telah memulai misinya untuk menyelamatkan Presiden Zakharin. Mereka juga bekerja sama dengan salah satu paspampres yang masih bertahan dengan lukanya. Mereka pun berhasil membebaskan sang presiden meski mendapatkan perlawanan dari militer setempat. Dan saat sang presiden berhasil diamankan, paspampres ini rela bunuh diri di akhir hayatnya itu demi sang presiden. Begitulah bentuk pengorbanan pas pampres ya guys. Usaha kabur dari pangkalan militer Polyarny itu memakan waktu dari dini hari hingga fajar tiba. Akan tetapi kejar-kejaran masih tetap saja terjadi. Presiden Zakharin tertembak dan mereka tampak terkepung oleh militer bawahan Menteri Durov. Akan tetapi dari kejauhan nampak salah satu rekan mereka membantu menghabisi musuh satu persatu dengan snipernya, sehingga mereka bertiga berhasil lolos. Belum bos. Oh belum rupanya. Dan pengejaran pun sampai ke titik penjemputan, akan tetapi aksi tembak-menembak masih terus berlangsung. Sang presiden berhasil dibawa ke dalam kapal penjemput, akan tetapi satu rekan abang ini harus gugur dalam perjalanan menuju kapal itu.
Dia pun sangat marah saat ini dan kembali untuk menjemput satu-satunya rekan yang tersisa, yaitu si sniper tadi. Mendengar kabar kalau presidennya telah dibawa oleh kru kapal selam Amerika, Menteri Durov langsung memerintahkan pasukannya untuk menenggelamkan kapal USS Arkansas. Kapal selam bukannya udah tenggelam ya bos? Hello, bedakan antara menyelam dan tenggelam. Oh beda ya bos? Beda lah cuk. Lanjut ke cerita. Kemudian salah satu awak kapal mendengar sebuah suara dengan nada ketuk yang sangat berat, yang ternyata Menteri Durov telah mengirimkan kapal penghancur Yevchenko the Destroyer. That's a warship. Ternyata para awak kapal Yevchenko adalah anak buah Kapten Andropov. Dan kapal tempur itu pun meluncurkan 1, 2, 3, 4 sekian roket untuk menghancurkan USS Arkansas. Akan tetapi lagi-lagi dengan kelincahan dan perhitungan Kapten Joe Glass, USS Arkansas hanya mengalami sedikit kerusakan karena menghindari hujan roket tersebut. Kebayang nggak gimana rasanya jadi angkatan laut? Apalagi awak kapal selam dalam kondisi menghindari tembakan seperti ini ya please. Iya bos, gak kebayang. Kemudian tidak cukup sampai di situ, Yevchenko mendeteksi keberadaan kapal USS Arkansas yang sedang terdiam di bawah laut dan langsung meluncurkan 2 torpedo. Tanpa ampun banget guys. They're firing! Torpedoes in the water! Alarm pun menyala menandakan bahwa torpedo telah diluncurkan. Kapten Joe Glass pun siap melakukan tembakan balasan yang tentunya dapat menenggelamkan Yevchenko saat itu juga. Tetapi dia menatap Kapten Andropov. Dia tidak jadi meluncurkan torpedonya karena dia menghormati sang kapten dan dia tidak ingin mencelakai anak buah Kapten Andropov di atas sana. Respect bang. Nampak Kapten Joe Glass tak kehabisan akal untuk menghindari serangan kapal Yevchenko. Dia membawa kapal selam USS Arkansas menghantam lumpur di dasar lautan. Hingga torpedo itu pun meledak sebelum mengenai USS Arkansas. Ide yang sangat cemerlang, Kapten. Lagi-lagi, respect. Kemudian di Pusat Komando Militer Amerika Serikat, mereka menerima laporan tentang hal tersebut. Laksamana Charles Donegan habis-habisan memarahi Laksamana Muda John Fisk, yang karena perbuatannya itu, Amerika bisa saja dituduh menculik Presiden Zakharin dan membuat seluruh dunia menyoroti hal tersebut. Apalagi dengan kelicikan Durov yang saat ini sedang berkuasa, dia dengan mudah memutarbalikkan fakta di lapangan. Kemudian Laksamana Charles Donegan memerintahkan Armada Atlantik Utara Amerika Serikat untuk bersiap siaga jika sesuatu yang tidak diinginkan terjadi. Sementara itu Menteri Pertahanan Durov juga melakukan hal yang sama. Nampak armada kapal perang juga dia kerahkan untuk persiapan pertempuran. Kemudian kita dibawa pada salah satu sniper hantu Amerika yang sebelumnya membantu menyelamatkan Presiden Zakharin kabur dari kejaran anak buah Durov. Dan kini dia diselamatkan oleh rekannya untuk selanjutnya kembali pulang ke Amerika bersama USS Arkansas. Sementara USS Arkansas sendiri mengalami kerusakan yang cukup parah, termasuk kebocoran pada lambung kapal. Presiden Zakharin ingin melakukan komunikasi pada jenderalnya di ibu kota di Moskow agar mereka menghentikan Durov. Tetapi Kapten Joe Glass mengatakan kalau saat ini dia tidak bisa mengaktifkan saluran komunikasi agar tetap tidak terdeteksi selama perbaikan kapal. Tetapi terlalu banyaknya suara dan teriakan para awak kapal USS Arkansas membuat keberadaannya terdeteksi oleh Yevchenko, sehingga mereka kembali lagi untuk memburu USS Arkansas. Kini USS Arkansas tidak bisa berbuat banyak karena kerusakan kapal ini cukup parah dan tentu saja mereka akan menjadi sasaran empuk di bawah sini. Kapten Joe Glass di sini menggunakan cara terakhirnya yaitu meminta Kapten Andropov untuk berkomunikasi dengan kapal Yevchenko. Karena Kapten Andropov adalah yang melatih mereka semua dan Kapten Andropov menyebutkan nama-nama kru senior di sana. Fyodor Dubas. Hold your fire. Dan USS Arkansas menunjukkan dirinya ke permukaan tepat di depan kapal penghancur Yevchenko. Kapten kapal Yevchenko meminta untuk meluncurkan misil pada USS Arkansas, tetapi para anak buahnya tidak menggubris perintah tersebut. Karena bagi mereka lebih baik mati daripada berkhianat pada Kapten Andropov yang melatih mereka kala itu. Respect. Lu nih respect lu dari tadi. Hehe, maaf bos. Presiden Zakharin juga memberikan peringatan langsung pada kru kapal Yevchenko bahwa tidak ada yang boleh menembak kapal selam USS Arkansas di hadapannya itu.
sehingga sang kapten menelpon Menteri Pertahanan Durov kalau Yevchenko tidak akan berbuat apa-apa lagi. Sementara di pusat komando militer Amerika, mereka menyaksikan semuanya dari satelit dan menjadikan ini sebagai bukti kalau Amerika tidak pernah melakukan serangan apapun. Mengetahui Yevchenko tidak akan berbuat apa-apa, Menteri busuk inilah yang mengambil tindakan sendiri dengan meluncurkan misil berat KH-35. Astaga. Dan melihat suasana seperti ini, komando militer mengizinkan Kapten Joglas untuk melakukan tembakan balasan ke pangkalan Polyarny. Tetapi di sini Kapten Joglas lagi-lagi tidak ingin melakukan serangan. Dia hanya meminta anak buahnya untuk bersiap dalam pertempuran. Dan tak perlu menunggu lama, Durov langsung meluncurkan misilnya ke arah USS Arkansas. Kapten Joglas yang mengetahui kalau nyawanya ada di antara pintu dunia dan alam gaib, dia berusaha tetap tenang meski misil sudah meluncur ke arahnya. Saat semua kru panik karena sang kapten tidak melakukan apapun, yang terjadi adalah ternyata Yevchenko melindungi USS Arkansas dengan tembakan Siwis. Yang pada dasarnya Yevchenko melindungi Presiden Zakharin dan Kapten Andropov yang ada di dalam sana. Kemudian tidak cukup sampai di situ, Yevchenko balik meluncurkan 2 misil ke arah pangkalan Polyarny untuk menghancurkan Durov dan antek-anteknya menjadi debu sebagai balasan karena telah mengkhianati negaranya sendiri. Dan tentu saja di akhir film, kemenangan bagi kedua belah pihak melawan satu menteri gila yang mencoba mengadu domba 2 negara raksasa ini. Presiden Zakharin kini juga bisa berkomunikasi pada bawahannya di ibu kota untuk menjelaskan semua yang telah terjadi. Hore. Film ini berakhir dengan berdamainya kedua belah pihak. Kapten Andropov memuji keberanian, kenekatan, dan kehebatan Kapten Joglas yang unpredictable, serta benar-benar mengambil keputusan tepat untuk menghentikan semua konflik ini. Satu lagi yang hampir kita lupa bahwa ada 2 orang angkatan darat yang menyelamatkan Presiden Zakharin waktu itu. Dan kini mereka bersama-sama kembali ke Amerika dengan pengawalan penuh dari armada laut Rusia. Film ini memberikan arti yang cukup mendalam jika kita mau melihatnya secara seksama guys. Dan kami memberikan rating 9,9 pada film ini karena setiap detiknya memiliki arti yang tersirat. Jangan lupa tonton film ini selengkapnya, bisa kalian tonton di Netflix dan tinggalkan rating terbaik kalian untuk mendukung penuh film yang sangat keren ini. Terima kasih sudah menonton, kami kru yang bertugas undur diri. Yap, terima kasih. Sampai jumpa di pembahasan alur cerita film selanjutnya. Bye.